Prabowo lagi-lagi harus turun tangan untuk menangani daripada menteri-menterinya ataupun pejabat-pejabat dia yang enggak tahu menau dengan kejadian ataupun perkara-perkara yang kritis di negara ini. Termasuk ini teman-teman, baru beberapa hari yang lalu seorang ibu hamil yang ditolak oleh rumah sakit, jadi ikut meninggal dunia ibunya sama bayi yang di dalam kandungan. Sangat tragis sekali. Ini gara-gara apa? Gara-gara menteri, gara-gara pejabat-pejabat, termasuk menteri kesehatan yang tidak tahu dengan apa yang mau dikerjakan di negara ini. Sampai begini berulang terus kejadiannya. Inilah pejabat bobroknya di Konoha ini. Terlalu sering kejadian yang tidak begitu simpati orang mendengar dengan kejadian-kejadian ini. Memang sangat miris dan sangat menyedihkan sekali. Jadi untuk itu Prabowo menyarankan ataupun mengumpulkan semua supaya diaudit, supaya diperiksa siapa sebenarnya dalangnya, apa sebenarnya penyebabnya, kira-kira begitu. Inilah pembicaraan ataupun keterangan daripada Menteri Dalam Negeri tentang bagaimana kejadian itu. Tapi menurut saya bukan ini lagi sebenarnya kata-kata yang tepat untuk disampaikan. Saya melapor pada beliau. Jadi antaranya itu perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan audit, dan saya sudah nyampaikan, saya sudah komunikasi dengan gubernur. Sudah saya minta gubernur, begitu saya dapat informasi, gubernur Pak Matias Fakiri sesegera mungkin ke rumah korban, keluarga korban, semua dibantu. Yang kedua, melakukan audit internal, masalahnya di mana, dikumpulkan rumah sakit itu, termasuk juga pejabat-pejabat yang di dinas kesehatan dan lain-lain, baik provinsi, kabupaten, dan juga yang swasta. Ini teman-teman, setiap ada kejadian di Republik ini, di negara ini, apapun kejadiannya, memang itu kesalahan semua daripada pemerintah, ya, termasuk pemerintah dari pusat, ya. Kenapa? Karena mereka nggak tahu menau kejadian di bawah, dan peraturan itu pun ditidurin mereka begitu. Udah aku bilang, pejabat-pejabat, menteri-menteri ataupun dirjen apapun itu, dirjen departemen apapun, mereka itu cuma hanya sudah dilantik begitu, ya udah duduk saja. Mereka itu cuma hanya makan gaji buta, ya mengelola uang negara, apa yang bisa disergap begitu, ya, apa yang bisa digarong begitu sama mereka. Cuma itu aja yang mereka tahu. Dari dulu kejadian ini bukan 1-2 kali aja. Di mana-mana rumah sakit Indonesia sering kejadian seperti ini, ya. Bukan di Sumatera, bukan di Kalimantan, bukan di Jawa, bukan di arah timur sana. Udah banyak kali, udah ribuan kali berulang seperti ini. Yang ditolak lah, ya. Yang macam-macam lah alasan rumah sakit supaya si pasien ini jangan jadi ditangani di rumah sakit tersebut. Tapi apa gunanya BPJS itu? Tapi katanya BPJS ini harus bertanggung jawab negara dengan BPJS ini, karena rakyat sudah memberikan daripada kewajibannya ke negara begitu, ya. Sekalipun misalnya nggak ada BPJS-nya, kalau sudah memang betul-betul darurat, artinya dia tidak memiliki BPJS. Kalau memang manusianya sudah darurat sekali ingin dirawat, seharusnya itu harus diutamakan. Baru setelah itu nanti berbicara atau bagaimana caranya. Selamatkan dulu nyawa manusianya. Kok di negara ini seperti ini, nyawa manusia itu lebih mahal nyawa ayam, nyawa kambing, nyawa kerbau. Ini sebenarnya yang disoroti daripada Prabowo inilah. Jadi Prabowo sekali-sekali ada yang masalah, di mana-mana ada masalah pokoknya yang berhubungan dengan, ya, masyarakat, masalah-masalah yang di bawah ataupun di daerah-daerah, pemerintah daerah begitu, harus Prabowo, harus presiden yang turun tangan, baru mereka bekerja begitu. Kan sudah pejabat-pejabat biadab mereka ini. Kalau enggak presiden nyuruh, enggak, diam aja begitu. Ini selama yang berlaku di negara ini. Kalau enggak diperintahkan presiden, mereka diam. Ya, jadi pejabat apaan seperti ini? Ini gaji negara, gaji rakyat ini. Kalau memang tidak mampu, ya turun aja, enggak usah malu-maluin dari situ. Ya, kalian dibuat di situ harus mengabdi kepada negara dan rakyat. Jadi bukan hanya pintar hanya menggarong duit aja, ya. Jadi kalian itu yang penting posisi kalian sudah ada di
satu tempat yang sudah dilantik begitu, ya kalian bukan mikir bagaimana mensejahterakan rakyat, bagaimana caranya menggarong uang, kan itu yang dalam otak kalian ini. Itu saja ya, supaya kalian itu bisa bermewah-mewah, ya. Cuma kantong kalian yang kalian pikirkan, bukan kehidupan masyarakat. Tidak ada kalian yang memikirkan kehidupan masyarakat. Buktinya ini di mana-mana ada seperti ini. Jadi bahasanya Menteri Dalam Negeri ini dievaluasi supaya jangan berulang. Sudah berulang, sudah ratusan kali berulang. Bahasa-bahasa seperti itu bukan itu lagi yang dibutuhkan di negara ini. Kita evaluasi. Apanya yang kita evaluasi? Undang-undangnya ada, atau buat undang-undang yang baru. Apabila ada kepala pemerintah di daerah itu ataupun kepala rumah sakit di daerah di mana ada penolakan, akan ditindak dengan pemecatan, tidak hormat, dan dihukum penjara. Buat begitu. Jangan evaluasi entah apa-apa, evaluasi nanti ditanya nanti sampai kenapa begini, datang rumah sakit bikin alasan. Ya begini, begini. Oh begitu ya, udah selesai masalahnya. Terulang besoknya lagi, terulang bulan depannya lagi, terulang tahun depannya lagi. Begitu teruslah pemerintah di Konoha ini. Tidak ada perbuatannya yang pasti terhadap masyarakat begitu. Evaluasi, apa yang kau evaluasi? Emang baru kali ini terjadi seperti ini? Sudah ada ribuan orang yang seperti ini di negara ini. Evaluasi, campakkan itu evaluasi kamu itu, buang itu bahasa-bahasa evaluasi. Apa evaluasi seperti itu? Yang masyarakat butuhkan bukan evaluasi seperti itu, bukan itu. Tindakan yang nyata, bagaimana untuk melindungi masyarakat. Evaluasi sudah meninggal, nyawanya sudah hilang, anaknya sudah hilang, ibunya sudah hilang. Evaluasi apa kau? Memang benar-benar dasar pemerintah di negara Konoha ini memang tak ada juga dia punya hati nuraninya pun udah kosong semua. Tidak ada dia untuk membuat masyarakat itu supaya lebih terjaga, ataupun mereka itu bisa daripada memberikan kenyamanan, ketentraman kepada masyarakatnya. Bukan seperti itu pikiran mereka ini. Kita evaluasi, kita panggil kepala rumah sakitnya. Setelah kau panggil, kau apain? Coba ngobrol-ngobrol begitu. Nanti orang itu bikin asa, oh begini, oh begitu ya. Oh kalau begitu ya udahlah. Paling begitu kan bahasamu kan. Nggak ada ketegasan yang kau perbuat di sana. Coba kau buat di sana itu, kau penjarakan dia, kau pecat secara tidak hormat. Mungkin yang lain pun kan ketar-ketir. Tapi kalau cuma hanya bahasa evaluasi, kamu ke sana pun ke sana, ke Papua sana, kamu 100 orang dari Jakarta ke situ. Kalau cuma hanya ngobrol-ngobrol aja begitu, dengan bahasa evaluasi, buang saja evaluasi. Jadi inilah sebenarnya kita gondok juga. Ini buktinya nih, kalau bukan presiden yang memerintahkan, nggak ada mereka ini. Diam aja nih mereka nih, santai aja di Jakarta. Bukannya dipikirkan ini nasibnya masyarakat nih, bukan dipikirkan kesehatan masyarakat bagaimana. Semua divisi, semua departemen, nggak ada yang memikirkan masyarakat nih. Bagaimana caranya menggarong uang negara nih, itu yang dipikirkan negara. Makanya koruptor negara ini tidak habis-habisnya. Makanya uang negara ini habis begitu saja, tanpa ada di mati masyarakat. Inilah contoh-contoh memang yang ku bilang, ya dikasih dia menteri tapi boboknya tidak ada, dikasih dia sebuah pejabat tapi ilmu yang nggak ada ke situ. Yang penting dia dapat jabatan, yang penting dia sudah dilantik sebagai jabatan A, B, C, D. Udah, dia bukan mikirkan apa yang mau dibuat sebagai tanggung jawabnya. Tetapi sudah dilantik begitu, bagaimana caranya menggarong anggaran ini, anggaran itu. Itu yang dalam otak mereka itu. Memang luar biasa memang pejabat di Konoha ini. Itu teman-teman.